Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami channel Petani Mandiri. Hari ini kita coba diskusi tentang pemupukan. Kebetulan kita aplikasi pemupukan susulan kedua ya, untuk lahan ketan gendel ya. Hari ini kita aplikasikan Ponska 750 kilo untuk lahan sekitar hampir 3 hektar ya, lahan 2,8. Jadi untuk lokasi ini kita pakai dosis 700 kilo per hektar pupuknya, yaitu kita total pupuknya itu SP36 150 kilo, kemudian urea 600 kilo, biofosfat 650, Ponska 750. Jadi totalnya 2 ton 150 kilo untuk kita aplikasikan 4 aplikasi, 1 kali dasar dan 3 kali susulan. Nanti bisa kita diskusikan ya, aplikasinya secara schedule. Kita aplikasi pupuk dasar ini biofosfat 650 kilo, kemudian susulan pertama urea 600 kilo ya, 600 kilo. Kemudian susulan kedua Ponska 750 kilo, dan susulan ketiga nanti sekitar umur 50 sampai 55 150 kilo atau 50 kilo per hektar. Oke. Ini lahan kita baru saja selesai aplikasi ya, pupuk barusan. Tadi nggak sempat saya shoot soalnya kita ikut mupuk. Jadi sebelum kita pemupukan, kita survei dulu lokasi lahannya. Kita punya schedule, kita punya jadwalnya hari ini pas, alhamdulillah sesuai schedule di 27 HST. Jadi sebelum 30 kita udah harus aplikasi pupuk susulan kedua. Sebelum aplikasi kita udah cek dulu kondisi tanamannya, anakannya gimana, kemudian warna daunnya seperti apa, agar bisa kita putuskan apakah pemupukan ini sesuai schedule hanya dengan Ponska saja ataukah perlu dengan penambahan urea ya. Jadi setelah kita evaluasi, kita cek ya, cek padi kita dengan BWD ya. Kita ambil daun yang atas, ternyata sudah masuk kisaran angka 4 ya, kisaran angka 4, berarti antara 3 dan 4. Jadi kalau pengalaman kita udah masuk warnanya itu kisaran angka 3 dan 4 untuk ketan gendel ini, berarti kita sudah tidak perlu memasukkan tambahan urea atau nitrogen yang tinggi. Jadi kita cukup dengan Ponska saja udah mencukupi, dan kita juga pantau anakannya ya. Setelah aplikasi pupuk yang pertama tadi, anakannya juga udah banyak. Tadi kita hitung sudah di atas 25 ya, 25 sampai 30, ada yang sampai 35. Jadi secara anakan udah cukup. Jadi urea kita stop di pupukan susulan kedua ini. Kita fokus di pembesaran anakan supaya anakan produktif. Di fase ini masih ada penambahan anakan, dan nanti kita akan maksimalkan dengan pupuk yang ada, karena Ponska ini slow release ya. Jadi bisa tersedia sampai maksimal untuk optimalisasi anakan produktif. Jadi kalau kita cek ya, alhamdulillah anakan sudah oke. Tinggal kita forsir untuk agar anakan ini produktif. Ini juga kita pantau nama dan penyakitnya. Jadi kalau ketan itu musuh utamanya orang. Kita harus cek ke tengah, kita silak-silak apakah ada orang di situ. Alhamdulillah posisinya aman ya, terkendali aman. Itu ada predatornya, ada. Kita silak-silak aman. Jadi kita pakai dosisnya untuk ketan optimal di lahan ini 700 kilo per hektar.
dengan dosis fosfat yang agak tinggi, karena pengalaman kita untuk ketan termasuk varietas atau padi yang rakus akan hara fosfat gitu. Dia responnya bagus. Jadi untuk fosfat ini kita aplikasi 2 kali, atau bisa kita katakan kalau yang khusus fosfat ada 2 kali. Jadi di pupuk dasar dan di pupuk terakhir di umur 50 atau 55. Ini bisa kita diskusikan. Jadi semua lahan tuh punya nilai hara yang mungkin berbeda-beda. Jadi kita sudah trial and error sebelumnya. Alhamdulillah udah ketemu formulasinya. Untuk ada lahan tertentu yang dipupukan terakhir tidak perlu dipupuk susulan ketiga. Ada lahan tertentu yang harus dipupuk ketiga tapi dengan Ponska. Dan untuk lahan ini kita susulan ketiga adalah dengan TS atau SP36. Dosis pemupukannya kita aplikasikan minimal itu 3 kali. Nanti susulan ketiga itu tambahan. Yang penting adalah dasar. Jadi fosfat kita aplikasikan di awal sebelum tandur. Jadi di dasaran ya. Sebelum tandur kita sudah aplikasi fosfat. Karena fosfat itu pada dasarnya adalah slow release dia. Dia agak very slow ya malah. Jadi terurainya lama. Makanya musim tanam ini kita coba biofosfat, kebetulan ada mikrobanya ya. Jadi di Indramayu Kerawang ini kebetulan untuk suplai SP36 tersendat. Jadi kita coba alternatif yang lain yang non subsidi, kita coba pakai biofosfat. Ada beberapa pilihan yang hari ini kita coba adalah biofosfat dan responnya lumayan bagus ya, ke tanah juga lumayan bagus, subur, gembur ya. Jadi untuk penyederhanaan pemupukan kami membuat pola, itu pupuk pertama itu fosfat saja, pupuk kedua itu urea saja, pupuk kedua atau susulan pertama ya, kemudian susulan kedua ini preferensi. Jadi kita melihat situasi tanaman, apakah perlu urea lagi. Kalau tidak perlu kita fosfatnya, ureanya dan KCl-nya kita ambil dari Ponska. Jadi hanya Ponska saja. Di lahan ini alhamdulillah tonase kemarin cukup bagus ya, keluar 10 ton per hektar, karena memang kebetulan juga lagi rata-rata bagus. Kita berharap di musim tanam ini 2021 ya, atau kalau setara di daerah Jawa ini setara MT2 ya. Kalau di Kerawang sebenarnya MT1, cuman secara waktu ini setara MT2 untuk lokasi di Jawa atau lokasi tak ada hujan. Kita cek lagi lokasi sini ya untuk BWD-nya. Ya, masuknya kisaran antara angka 3 dan 4. Ya, lebih dominan di angka 4 seperti yang tadi kita cek di titik pertama. Jadi kecukupan nitrogennya udah, makanya untuk anakan produktifnya juga sudah cukup banyak. Tinggal kita ada penambahan sedikit, karena untuk ketan ini bisa 35-40 dengan jarak 30 ini. Di jarak tanam kita ini pakai jarak tanam 30 ya, logo 5, jadi di jarak antar logonya ini 60 ya, jarak antar logo ini 60, 1 ya, 2, 3 ya, 60-an. Jarak antar baris dalam barisnya ini 30 logonya 5. Ini untuk ketan ini sangat bagus karena jalur perawatannya jadi mudah. Untuk penyemprotan utama adalah antisipasi wereng, jadi bisa tembus sampai ke pangkal batang. Berbeda kalau dengan logo di atas 5 itu cenderungnya penyemprotannya kurang tapis. Kalau ini bisa lebih tapis. Kenapa kok saya masukkan fosfat di last lap? Karena memang pengalaman kita untuk padi
petani ini fosfat itu dia rakus ya, dia rakus. Jadi kita aplikasikan di ketiga itu justru fosfat nanti, karena kita udah asupkan bakteri pelarut fosfat di awal dari dalam biofosfat itu ada, maka aplikasi di laslab pun meskipun sifat dasarnya adalah terurainya lama, tapi dengan adanya bakteri pelarut fosfat insya Allah akan mempercepat terurainya fosfat ini sehingga bisa diserap oleh tanaman. Ini aplikasi pestisida udah yang kedua. Jadi kemarin aplikasinya pas 25 HST kita aplikasikan, plus herbisidanya pakai Tigol. Ini buat lahan hampir 3 hektar ini kita 2,8 ya. Ini kita pakai Tigolnya itu 15 bungkus. Jadi dosisnya biasanya kita 5 bungkus per hektar. Ini alhamdulillah untuk rumput bisa tercover ya, cukup bersih. Oke, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan bisa ditanyakan di forum komentar ya. Nanti kita coba berikan jawaban yang terbaik sesuai dengan aplikasi lapang kita. Oke, mungkin demikian ya, kita cukupkan. Jangan lupa ya, tolong di subscribe channel YouTube kami, pencet warna merah tombol subscribe-nya, kemudian tombol loncengnya agar notifikasi video terbaru kami hadir ke handset teman-teman petani sekalian semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.